Perjalanan pulang dari Tababo ke Langoan, saya mengambil jalur yang tidak biasa, yaitu jalur Watulinei. Jadi jalur pedalaman, tidak melalui pusat kota kecamatan Ratahan. Sehingga perjalanan ini merupakan perjalanan tebak-tebakan. Apakah di ujungnya akan sampai ke Langoan atau harus kembali mengikuti jalan yang sudah menjadi jalan umum. Tapi ternyata jalan ini cukup bagus. Hanya berkelok-kelok. Tapi kalau dibandingkan dengan jalan Ratahan Tababo juga sama berkelok-kelok. Nah, sekarang kita memasuki desa Watulinei, desa pertama. Desa yang cukup maju. Kita lihat di sebelah kiri sudah ada trotoar. Berarti ada perkembangan. Biasanya desa jalan-jalan kiri kanan jalan itu merupakan jalan berumput atau berdebu, tapi ini sudah ada trotoar, jalan cukup mulus, ada kemajuan luar biasa dibandingkan pertama kali saya datang pada 2013. Tapi kunjungan pertama ke Tababo pada tahun 1990-an atau 80-an. 1980-an itu jalan masih rusak sekali. Nah, ini bagian sini tidak ada trotoar. Begini suasana pedesaan. Tapi di pusat desa ini kiri kanan jalan sudah ada trotoar. Desa pertama Watulinei. Desa yang panjang, cukup besar. Ciri khas dari desa-desa di Minahasa yaitu mengikuti jalur jalan. Walaupun ada jalan-jalan ganggang atau lorong-lorong kecil ke bagian kiri kanan dari desa. Harus sedikit ekstra hati-hati karena melalui pemukiman penduduk. Jangan tiba-tiba ada anak yang menyeberang jalan. Tapi pada daerah atau wilayah yang sudah di luar desa, video ini akan dinaikkan, dipercepat menjadi 2-3 kali dari kecepatan normal. Kita sudah berada di luar desa. Bagian kiri ada sawah, kiri kanan jalan terbentang sawah, di belakangnya perkebunan yang luas. Di sini bukan hutan-hutan tetapi perkebunan masyarakat, perkebunan rakyat, khususnya kelapa, pisang,
karena daerah ini bukan daerah dingin tapi daerah yang agak panas, sehingga kelapa yang banyak ditanam, sedangkan cengkeh berada di daerah dingin seperti Motoling, Modo-Inding, Tondano. Dalam keadaan normal tentu sangat berbahaya jika kecepatan yang seperti ini, tetapi rekaman video ini setelah dipercepat 3 kali supaya menghemat durasi video, karena perjalanan ini memakan waktu sekitar 1 jam lebih, apalagi jalan yang belum pernah dilalui, belum pernah dilewati, sehingga harus bertanya, meminta petunjuk penduduk setempat atau mengikuti Google Map. Tapi kadangkala Google Map ini menyesatkan. Ada kalanya sementara jalan dia sudah suruh belok kiri, padahal belok kiri atau belok kanan itu tidak ada jalan seperti itu. Atau kalau tidak, kadang-kadang Google Map membawa ke wilayah yang sebenarnya bukan tujuan, wilayah yang salah. Karena itu petunjuk dari penduduk setempat sangat diperlukan untuk suatu perjalanan jauh, untuk suatu perjalanan yang melewati daerah, wilayah, area yang belum pernah dilewati atau dikunjungi. Tidak seperti biasa di daerah selatan atau daerah Tondano di pedalaman. Tapi daerah sini tidak ada satupun batang pohon cengkeh yang kelihatan. Kalau tidak pisang, kelapa, pohon kelapa. Kalau tidak pohon kelapa, ya perdu, pohon perdu seperti kiri kanan jalan ini. Saya berhenti sejenak untuk mendahulukan, membiarkan kendaraan yang di belakang melewati. Sekarang kita lanjutkan. Lihat itu kelapa, pohon kelapa di kiri kanan jalan. Itu khas dari daerah panas di Minahasa. Google Map menyarankan belok kiri, tetapi saya ragu dengan Google Map karena beberapa kali dia menyesatkan saya. Jadi saya tidak menuruti Google Map, tapi tetap melanjutkan ke arah kanan terus lurus dengan berharap bahwa saya akan melihat sesuatu di sana. Ataupun apakah saya pernah mengikuti atau pernah datang ke daerah ini. Kita mulai memasuki desa yang baru
Desa apakah ini? Apakah saya pernah datang ke sini? Kalaupun sudah pernah datang, sudah lupa karena pernah datang itu tahun 2013, jadi sudah lama sekali, sehingga saya tidak tahu lagi keadaan desa ini karena sudah banyak perubahan. Desa apakah ini? Mungkin ada papan nama yang menandakan desa ini, tetapi saya tidak perhatikan. Ternyata ini Minanga Timur. Jadi kita memasuki desa Minanga Timur. Panas sekali. Sebelah kiri itu, jalan ke kiri itu kemana? Coba terus ke kanan. Maksudnya coba terus lurus. Ada apa di depan? Di pintu, di gerbang tadi saya melihat daerah wisata. Wisata apa di sini? Minanga Timur. Nah, ternyata menurut informasi di sini adalah pinggir pantai, tempat wisata lokal. Tapi bagaimana suasananya? Penasaran? Ini di desa banyak anak-anak, jadi kendaraan berjalan pelan-pelan. Jauh juga ya. Jauh. Tepi pantai. Ini tinggal pisang-pisang. Tidak kelihatan pohon kelapa. Tapi ada listrik, tiang listrik ke sana. Tidak ada lagi perumahan di sini. Tidak ada rumah-rumah penduduk. Nah, akhirnya kita masuk ke tempat wisata lokal. Ini dia. Kelihatannya tidak terurus, kelihatannya tidak terawat, tidak profesional. Berarti hanya tempat wisata lokal ini. Saya mau turun memeriksa sebentar, melihat kalau ada apa di bagian sana. Tapi sudah kelihatan lautnya, sekitar 10-20 meter. Tidak ada apa-apa yang perlu dilihat biasa. Nah, sekarang kita bergerak lagi. Video dipercepat 2 kali kecepatan normal karena tidak ada perumahan penduduk di sini. Jadi kita akan mengikuti arah sesuai dengan Google Map tadi. Kita akan kembali ke tempat semula.
Tapi sudah ada trotoar ya di daerah sini, di desa sini. Ya lumayan lah. Tapi kayak kelihatannya malah penduduk tidak menggunakan trotoar ini. Tumpah ke jalan anak-anak ini. Ya begitulah suasana desa. Entahlah kenapa trotoar atau untuk apa trotoar itu dibuat. Oma. Sekarang kita bergerak. Video ini dipercepat 2 kali, tapi kecepatan normalnya tidak demikian karena ini berada di desa. Kita lihat tadi banyak anak-anak. Jangan-jangan tiba-tiba ada anak-anak yang muncul. Nah itu, mereka di pinggir jalan duduk-duduk. Ya, kita akan berbelok arah ke kanan di tempat yang dianjurkan oleh Google Map tadi. Dan kelihatannya saya pernah datang ke sini, tapi tidak ada waktu. Saya harus memeriksa atau menanyakan lebih lanjut apa yang ada, karena ya kita berbelok kanan. Tadi dari arah sana sebelumnya kita dianjurkan belok kiri, karena arah sebaliknya berarti kita belok kanan. Nah, kita sudah menuju keluar dari daerah sini, keluar dari wilayah ini. Video dipercepat 3 kali kecepatan normal. Tetap sama, jalan berkelok-kelok. Di pinggir kiri kanan jalan ada pohon kelapa, perkebunan rakyat, dan pisang, sedikit hutan. Tapi hutan ini hanya hutan-hutan pohon perdu, bukan hutan pohon-pohon besar. Jadi itu merupakan milik masyarakat. Tercium aroma kopra. Truk ini membawa kopra. Memang di sini daerah penghasil kopra. Kopra itu berasal dari buah kelapa yang dikeringkan. Teringat saya waktu kecil di desa. Ayah saya memanggang buah kelapa untuk dijadikan kopra dan dibawa ke Manado. Tapi sarana di desa kami waktu itu sangat sulit, sukar, harus melalui laut. Kalaupun harus melalui darat, harus menggunakan gerobak 1 hari. Itu pun kalau tersedia kendaraan. Kalau tidak, cara yang paling aman melalui laut. Tapi di daerah sini udah begitu maju. Jalan cukup bagus, meskipun sempit, tapi tersedia. Tidak menghalangi penduduk setempat untuk berpindah atau membawa angkutan mereka, hasil mereka, untuk dijual ke tempat-tempat yang bisa laku, bisa terjual. Ada jalan-jalan kecil arah kiri kanan, tapi itu kemungkinan jalan ke perkebunan.
penduduk. Cukup panjang, cukup jauh, terus berkelok kiri kanan, dan harus ekstra hati-hati. Jalan cukup sunyi, tidak seramai di kota tentunya, karena ini daerah pedesaan. Udara terasa sejuk, maksudnya sejuk, terasa bersih, tetapi panas. Polusinya masih kurang, masih jarang. Masih banyak sekali tumbuhan yang menghirup udara kotor dan mengeluarkan oksigen untuk kebutuhan. Jadi kalau bawa kendaraan sebaiknya kaca jendelanya dibuka untuk menghirup udara segar, jangan tutup. Lihat itu kendaraan, mereka sudah biasa ini. Kecepatannya luar biasa, langsung menghilang. Nah, ada persimpangan ke kiri. Jadi saya berhenti sejenak untuk berpikir mengambil keputusan. Tapi akhirnya keputusanku adalah melanjutkan perjalanan. Siapa tahu bisa sampai tidak usah kembali. Nah, kita melewati desa, sebuah desa. Jadi kecepatan video dinormalkan untuk melihat-lihat suasana desa. Desa apakah ini? Kemungkinan besar saya belum pernah datang ke desa ini. Entahlah desa apa. Apakah desanya sudah maju? Ternyata biasa-biasa saja kelihatannya. Nah, ternyata ini desa Wioi. Begini desa Wioi. Sudah banyak kali saya dengar, tapi baru kali ini saya saksikan langsung. Datang. Masih Watuline lebih maju. Ternyata desanya hanya biasa. Ini kalau malam ini masih pasti gelap, khas desa, khas suasana pedesaan. Maju. Ya memang karena pusat kecamatan. Tidak ada trotoar. Tapi saya jamin meskipun sudah ada trotoar, jalan raya masih tetap digunakan untuk segala macam. Kendaraan banyak yang parkir di luar, di jalanan. Saya berhenti sejenak untuk melihat. Saya berhenti sejenak tadi untuk melihat-lihat sambil minum. Saya mendapat informasi dari internet, dari Google Map, bahwa desa ini adalah desa Wioi. Saya bertanya kepada penduduk setempat untuk arah selanjutnya, apakah saya pastikan apakah ini akan
berakhir ke Langowan, dan ternyata mereka katakan bahwa ini akan tembus ke Langowan. Kita mulai keluar dari desa Wiyoi. Kita sudah berada di luar desa. Kecepatan video digandakan 3 kali. Nah, kita mempercepat perjalanan yang sebenarnya memakan 1 jam lebih ya, untuk melintasi mulai dari Watulinei. Masih ada rumah-rumah yang tersendiri di sini. Mereka suka hidup menyendiri. Dan ini sudah di luar desa. Tadi saya lihat ada bentor. Kan di sini tidak perlu bentor, jalan kaki saja kalau di orang desa, atau menggunakan motor sendiri. Tetap seperti ini, jalan cukup sempit tetapi licin. Kok masih ada rumah lagi? Nah, akhirnya kita keluar ke jalan raya, ke jalan besar, jalan Langowan Ratahan. Ternyata tembus di sini. Kayaknya pernah ya lewat sini. Seperti terbayang pernah, tapi sudah lupa itu terjadi kapan. Nah, kita akhiri dulu video ini. Nanti kita bertemu di lain kesempatan, di tempat dan waktu yang berbeda. Terima kasih mereka yang sudah nonton, menambah jam tonton ke YouTube-ku ini. Terima kasih banyak. Untuk penonton di Amerika, penonton di India, Malaysia, dan penonton di luar Manado, di Indonesia. Juga penonton yang ada di Eropa, karena saya lihat ada yang dari Jepang yang menonton. Terima kasih.